Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyinggung besarnya impor pangan Indonesia. Menurut perkiraan Megawati, impor pangan Indonesia menembus 300 triliun rupiah per tahun. Secara khusus Megawati menyoroti impor gandum yang terus meningkat karena konsumsi gandum Indonesia meningkat dari 4% pada 1970 menjadi 28% pada 2022. Padahal menurut Megawati, Indonesia memiliki 10 sumber pangan lainnya seperti jagung, singkong, hingga ubi jalar. Megawati pun khawatir pasokan pangan Indonesia terganggu karena semakin banyaknya negara yang kini menghentikan ekspor pangan. Megawati mendorong pemerintah agar serius mewujudkan kedaulatan pangan. Pada kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo juga mendukung pernyataan Megawati agar Indonesia bisa berdaulat pangan. Dirinya juga mendorong agar pemerintah ke depan bisa membuat visi yang taktis, bukan yang mengawang-awang. Persoalan pangan tidak hanya bisa dijawab secara teknokratis, sebab masalah pangan sangat erat dengan aspek ideologis tentang keberpihakan, tentang komitmen Indonesia untuk berdiri di atas kaki sendiri di bidang pangan, dan tentang petani sebagai orientasi kebijakan terpenting. Karena itulah apa yang telah disampaikan Bung Karno bahwa dari lidah dan perut rakyat Indonesia tidak boleh terjajah oleh makanan impor. Bisa menjadi bahan otokritik atas praksis ideologi di bidang pangan. Ketergantungan terhadap suplai pangan dunia juga nampak pada impor pangan yang mencapai lebih dari 300 triliun rupiah per tahun. Sebagai pemikiran dalam ketergantungan ini, sekiranya kalau dilihat dari keadaan global warming sekarang, kalau negara-negara yang mempunyai atau yang mengekspor hal-hal seperti ini tidak mau lagi mengekspor atau mengeluarkan hasil buminya, lalu pertanyaannya, bagaimana untuk kehidupan kita? 19 negara sekarang ini sudah tidak mengekspor pangan. Bahkan tadi pagi saya baca lagi, bukan 19 lagi, tapi 22 negara sekarang ini sudah tidak mau mengekspor bahan pangannya. Termasuk di dalamnya adalah beras. Ada Uganda, Rusia, India, Bangladesh, Pakistan, dan Myanmar terakhir juga akan masuk lagi tidak mengekspor bahan pangannya. Betapa nanti kalau ini diterus-teruskan, ini akan semua harga bahan pokok pangan semuanya akan naik.